Di sini lebih dari 5-6 hadis yang berbicara tentang kemuliaan nisfu Sya'ban. Ya, termasuk menghidupkan malamnya dan di siang harinya kita puasa. Ya. Hadis yang melarang itu hanya itu tadi, satu itu saja. Ya, dan itu tadi kita sudah jelaskan tentang status hadis itu. Ya, status hadis itu. Jadi ini ada hadis, bukan hanya sekedar artinya inisiatif belaka, tapi memang ada dasarnya dari hadis-hadis yang disebutkan. Ada hadis yang diriwayatkan tadi dari Ali bin Abi Thalib, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ada dari hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Abil As, ya, ada hadis yang diriwayatkan siapa lagi, Amru bin As. Banyak sahabat-sahabat meriwayatkan hadis, ya, yang disebutkan dalam kitab ini itu tentang malam nisfu Sya'ban. Ya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz seperti yang kita kenal sebagai sosok ulama, plus dia adalah seorang umara, dia salah seorang khalifah dinasti Bani Umayyah yang begitu terkenal dengan keadilannya. Ya, dia itu menulis surat kepada para aparatnya. Dia mengatakan, ya, alaika bi arba'i layalin minas sanah. Kamu harus betul-betul, ya, memperhatikan, menghidupkan 4 malam dalam setahun itu. Jadi ada 4 malam dalam setahun yang harus dijadikan sebagai perhatian, kata Umar bin Abdul Aziz kepada para aparat-aparatnya, gubernurnya dan seterusnya. Termasuk yang pertama itu adalah awalul lailatin min Rajab, itu tadi kita sudah jelaskan. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, itu, ya, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa lailatul fitri wa lailatul adha, itu tadi malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu disebutkan di sini. Ya. Yang menghidupkan bulan Sya'ban itu secara continue itu mulai pada masa tabi'in, ya. Ya, masa tabi'in. Ya, di sini disebutkan kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Mi'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir, ya, wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Ya, jadi ulama-ulama dari kalangan tabi'in itu, terutama ulama-ulama tabi'in yang dari Syam, itu menghidupkan malam bulan Sya'ban itu, pertengahan bulan Sya'ban itu, seperti Khalid bin Mi'dan, itu seorang ulama dari kalangan tabi'in. Makhul, ya, dari kalangan tabi'in. Ya, ada juga Luqman bin Amir, ya, dari kalangan tabi'in. Mereka itu bersungguh-sungguh menghidupkan malam itu dengan berbagai macam ibadah, termasuk zikir, baca Quran, dan ibadah-ibadah sunnah tentunya seperti salat-salat sunnah, ya, seperti itu. Wa anhum akhadhan nasu fadlaha wa ta'zimaha. Nah, dari mereka inilah ulama-ulama tabi'in, generasi setelahnya itu mengambil kemuliaan-kemuliaan bulan Sya'ban itu tadi, praktik. Jadi ini bisa dikatakan bahwa itulah amaliyah yang turun-temurun dihidupkan oleh generasi ke generasi. Ya, dan itu bisa jadi itulah yang sampai ke kita sekarang di sebagian masyarakat kita, terutama kita orang-orang
orang-orang Islam Indonesia, lebih khusus lagi kita di Sulawesi, ya, itu menghidupkan malam bulan Sya'ban dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tentunya bernuansa keagamaan. Ya, tidak wajib hukumnya, tapi itu ada dasarnya gitu. Karena itu sejak masa tabi'in itu sudah dijadikan sebagai ritual yang yang pelaksanaannya secara berkesinambungan. Ya. Ya, jadi seperti itu penjelasannya. Ya, jadi ulama-ulama Syam sendiri itu memang ada di antara mereka mengatakan yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Coba. Wakhtalafa ulama ahli Syam fi sihhati ihya'iha ala qaulain. Secara khusus ulama-ulama Syam itu berselisih tentang bolehnya menghidupkan malam bulan Sya'ban itu, nisfu Sya'ban. Ada pendapat yang pertama mengatakan yustahabbu ihya'uha, dianjurkan untuk menghidupkan malam bulan nisfu Sya'ban itu. Bagaimana cara menghidupkannya? Ya, jama'atan fil masjid, dengan berjamaah di masjid. Maksudnya berkumpul orang banyak di masjid. Ya terserah mau baca Quran, mau apa. Mau pengajian seperti ini juga ada apa-apa gitu. Ya. Itu seperti itu. Dan ini dijelaskan oleh ulama-ulama generasi setelahnya seperti Imam Ishaq bin Rahuyah. Imam Ishaq bin Rahuyah itu seorang ulama besar. Iya. Seorang ulama besar. Ya. Bahkan dia mengatakan, Imam Ishaq bin Rahuyah ini seorang ulama besar. Ya. Dari kalangan, ya, mungkin dia masuk tabi'in. Ya. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah laisa dzalika bibid'ah. Ya. Jadi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berkumpul di masjid, laisa dzalika bibid'ah, tidak dianggap sebagai bid'ah. Ya. Ini ulama yang mengatakan ini. Ya. Imam Ishaq bin Rahuyah. Ya. Ini Imam Ishaq bin Rahuyah ini ya lebih senior daripada Imam Syafi'i. Ya. Saya kira itu penjelasan. Sekalipun juga memang ada yang mengatakan tidak dianjurkan, seperti penjelasan Imam Al-Auza'i. Ya, Imam Abdurrahman Al-Auza'i itu juga seorang ulama besar. Ya, bahkan digelari sebagai faqihus Syam. Ya, ulama ahli fikihnya tanah Syam. Imam Abdurrahman Al-Auza'i. Tapi ya namanya ulama, ya mereka berselisih tapi artinya tidak saling menyalahkan. Nah, itulah tadi kesimpulannya. Maka dia macam ni ngati meluk mulai tafaddal. Kalau dia macam ni, ya sudah selesai. Ya, in fa'alta falaka syai' wa illam taf'al fala 'alaika syai'. Gitu. Nako mupigawi engkau meruntuh kode dia tu ada. Selesai gitu. Ya itulah keindahan daripada perbedaan-perbedaan para ulama kita sesungguhnya, dan mereka tidak pernah saling begitu. Saya kira itu penjelasan pendapat.